Bluetooth off.
Terpujilah wahai engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana Engkau patriot, pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana pun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa. Tanpa tanda jasa. Tutur katamu pesonaku, senyuman manismu menawan hatiku, aura malaikatmu menebar bahasa cinta. Biru airmu tenangkanku, hamparan hijaumu luluhkan asaku. Eksotik indahnya rupamu, cengangkan jiwaku.
Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja kelana memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur. Baik, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Ini sudah ada 6 partisipan ya. Ibu Melia, Ibu Asri, Pak Irfan. Lalu ini ada Poslop, mohon izin siapa nih? Lalu ada Pak Sony, Bu Sofi. Oke, coba dites dulu nih mikrofonnya ya sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Suara saya cukup terdengar, Bapak dan Ibu? Ibu Milia Helen, Ibu Helen, monitor. Dicek mikrofonnya, Ibu. Pak Irfan Rusli, monitor Pak Irfan. Pak Irfan, monitor Pak Irfan. Oke, coba saya cek Pak Sony. Monitor Pak Sony. Halo. Oke, selamat malam Pak Sony. Ya, malam. Malam, Pak. Siap, terima kasih Pak Sony. Responnya Ibu Sofi. Monitor Ibu Sofi. Ibu Sofi, monitor Bu Sofi. Lalu ini ada lagi Ibu Anita. Nah, ini Ibu Anita dari Jakarta. Monitor Bu, selamat malam. Ibu Anita, monitor Bu. Oke, selamat malam. Baik, terima kasih. Siap. Baik, Bapak dan Ibu semua, insya Allah sebentar lagi kita akan mulai ya, karena waktunya juga tidak cukup panjang.
kita hanya sharing session saja, lalu nanti juga ada jika ada yang mau ditanyakan juga dipersilahkan ya Bapak dan Ibu semua. Karena ini sifatnya hanya preview saja, jadi saya memperkenalkan seperti apa sih itu NLP, Neuro Linguistic Programming, dan apa saja nanti yang Bapak dan Ibu bisa pelajari, apa sih manfaatnya. Karena jujur saja, sejak belajar NLP, ya Neuro Linguistic Programming ini, cara pandang saya terhadap sebuah masalah menjadi sangat-sangat berubah drastis. Ya, jadi dengan hal-hal kata-kata merubah pola kalimat kita saja itu bisa merubah struktur yang ditangkap oleh otak kita. Ya, jadi Neuro Linguistic Programming ini sangat-sangat disarankan oleh orang banyak, dan memang ada dua keilmuan ya jikalau Bapak dan Ibu bukan di bidang psikologi ya, bukan di bidang psikologi, Bapak dan Ibu bisa pelajari ada dua keilmuan ini, salah satunya hipnosis dan juga Neuro Linguistic Programming ya. Syukur-syukur Bapak dan Ibu memang seorang psikolog bisa menambah lagi keilmuannya di hipnosis dan Neuro Linguistic Programming. Ya. Pak Sarbini monitor, Pak Sarbini Halim. Oh iya Pak, ya Pak, siap. Oke, nggak apa-apa Pak ya. Oh ya. Terima kasih Pak Sarbini sudah siap. Oke. Bersedia hadir di malam hari ini. Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu, kurang lebih 1 jam ke depan ya. Sekali lagi ini waktunya kita tidak banyak, kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam lah ya. Sampai jam 9 atau setengah 10 nanti maksimal kita akan bahas apa sih NLP itu, apa sih yang terkandung dalam NLP, lalu mungkin ada yang baru mengetahui atau mengenal NLP. Jadi kita bahas malam ini ya Bapak dan Ibu semuanya. Baik Bapak dan Ibu semua, mungkin sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu bisa dipersiapkan ada mungkin snacknya, makanan, minuman, cemilannya, silahkan saja. Dan saya sangat menghargai jikalau Bapak dan Ibu bisa tetap fokus berada di depan gadgetnya ataupun laptopnya, dan bisa dinyalakan juga kameranya ya. Saya sangat menghargai hal tersebut. Namun jikalau memang kondisinya kurang memungkinkan, is okay, tidak masalah ya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Sudah terlihat semuanya? Ya, sudah. Ya, oke, terima kasih pokoknya Bapak dan Ibu semua. Nah, dan Bapak dan Ibu, tidak lupa juga saya mengingatkan Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu belum ada pertanyaan dan memang masih mendengarkan ya apa yang saya sampaikan, bisa dibantu untuk di mute terlebih dahulu ya mikrofonnya. Oke. Baik Bapak dan Ibu semua, ya. Ini sebagai pembuka ya, kata pembuka. Jadi kemarin saya belajar ya sedikitlah melihat sebuah video ya, sebuah video reels yang memang sangat masuk akal menurut saya. Ya, sangat masuk akal menurut saya bahwasanya awal mula sebuah slide itu biasanya orang akan cenderung menampilkan judul ya. Orang akan cenderung menampilkan individualnya ya, individualnya maksudnya adalah siapa sih pematerinya, lalu judulnya apa, biasanya seperti itu ya. Namun sekarang saya akan coba memodel ya, beliau ini menyarankan cobalah menggunakan kata-kata yang langsung menganchor. Ini NLP ini kalau saya bilang ya, beliau belum belajar NLP, saya kurang tahu ya, kurang paham beliau ini sudah belajar NLP atau tidak, tapi beliau ini pakar branding ya. Pakar branding, beliau ini seorang YouTuber dan pakar branding, mengajarkan bagaimana ketika pitching, ketika dia mau berkenalan dengan investor atau mau menggait investor. Nah, salah satu slide di depannya adalah bagaimana caranya agar slide di depan ini bisa langsung menarik perhatian. Ya, oke. Jadi Bapak dan Ibu ketika muncul tadi di slide di Zoom ini langsung terpampang sebuah kalimat. Cara kita berkomunikasi dengan orang lain dan diri kita sendiri pada akhirnya menentukan kualitas hidup kita. NLP membekali kita dengan alat untuk menguasai seni komunikasi yang efektif. Memang NLP ini hanya sebuah alat bantu saja Bapak dan Ibu. Dan nanti
saya akan perkenalkan beberapa alat-alat bantu yang mungkin bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Ya, mungkin di sini ada seorang pebisnis, ada seorang guru, lalu ada mungkin seorang konsultan dan sebagainya. Bisa jadi ini bermanfaat untuk Anda. Ya, jadi sekali lagi pastikan Bapak dan Ibu semua stay tune di kelas malam hari ini agar tidak ada yang terlewat. Ya, jika nanti memang ada pertanyaan, silahkan saja, mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya. Oke, jadi kita langsung saja Bapak dan Ibu ya. Baik Bapak dan Ibu semua, kita awali dulu dengan berdoa agar apa yang kita pelajari di hari ini, apa yang kita lakukan di hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, berdoa dipersilahkan. Bismillah. Berdoa selesai, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Baik Bapak dan Ibu semua, perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya Trinugroho Kusumo, saya seorang co-founder Sadarin, ya, seorang filantropi juga Bapak dan Ibu. Lalu beberapa ini sertifikasi saya, nah mungkin bisa dibaca saja ya, sekilas saja. Dan bagi yang belum kenal saya juga seorang instruktur hipnosis, lalu trainer EFT, trainer NLP, dan mungkin menurut saya ya, NLP ini termasuk salah satu materi pembelajaran yang saya paling banyak investasikan Bapak dan Ibu. Oke, pertama saya belajar NLP itu di NFNLP dan juga ITNLP, yaitu dari Florida dan juga Switzerland oleh Pak Ongki Hoyanto di Jakarta, dan itu 15 juta Bapak dan Ibu. Ya, hanya sekitar 1 minggu, belajarnya 1 minggu Bapak dan Ibu, dari pagi sampai sore, bahkan pernah sampai malam. Ya, jadi memang standar internasional itu sekitar 4-5 hari belajarnya mengenai NLP saja. Dikupas tuntas mengenai cara berpikir, lalu bagaimana mengolah kata-kata, bagaimana kita berhadapan dengan calon customer, bagaimana berhadapan dengan orang lain, mempengaruhi orang lain, itu dibahas di sana. Ya, itu 15 juta Bapak dan Ibu. Pertama kali saya belajar. Lalu berikutnya saya belajar yang NLP yang di Indonesia, Neo NLP, itu sekitar 7 jutaan Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, kenapa saya investasikan lumayan banyak di sana, karena memang saya sangat mendalami sekali terkait NLP dan juga hipnosis, terutama juga NLP ini Bapak dan Ibu semuanya. Jadi sangat disayangkan sekali bagi Bapak dan Ibu yang rekan-rekannya mungkin belum kesempatan hadir di malam hari ini. Ya, oke, saya lanjutkan Bapak dan Ibu semuanya. Sebelumnya saya mau bertanya, mungkin Bapak dan Ibu bisa dijawab di kolom chat ya. Siapa sih dari Bapak dan Ibu di sini yang sudah mengenal NLP atau minimal mendengar ya istilah NLP? Coba silakan di kolom chat. Biar saya pun juga bisa memonitor ya. Siapa saja sih yang sudah pernah belajar NLP atau sudah pernah mengenal istilahnya sajalah NLP, Neuro Linguistic Programming. Bisa di kolom chat, silahkan, atau mau sharing di mikrofonnya bisa langsung dibuka juga is oke, silahkan. Silakan Bapak dan Ibu semuanya. Apa jangan-jangan semua sudah pernah belajar ya NLP inilah? Dengar sudah? Oh, belum paham Ibu Asri. Terima kasih Bu Asri. Oke, baru dengar saja. Oh, baik wanita, hanya mendengar saja. Is oke. Berikutnya siapa lagi? Pak Irfan Rusli ya, hanya mendengar saja. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya. Saya akan lanjutkan ya. Berikutnya, apa sih itu NLP atau Neuro Linguistic Programming? Jadi NLP ini adalah disiplin belajar bagaimana seseorang dapat mengelola proses berpikirnya. Ingat sekali lagi, mengelola proses berpikir. Penginderaan. Kalau penginderaan berarti apa saja nih Bapak dan Ibu? Ada mata, ya, ada telinga, lalu ada perasa, indera perasa, ya, ada indera penciuman, oke, dan indera yang lainnya. Dan ini semua dimaksimalkan. Ya, berikutnya ada bahasa dan perilaku sehingga menciptakan sesuatu yang ingin dicapai. Kalau saya bertanya dengan Bapak dan Ibu semuanya, apakah dari Bapak dan Ibu semua di sini ada yang dirinya
dirinya itu tidak mau mencapai apapun. Ada atau enggak? Yang dimana dirinya, Pak, saya nggak mau mencapai apa-apa. Ada atau tidak? Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu ya, semuanya di sini pasti mau mencapai sesuatu. Oke, semuanya di sini pasti ingin mencapai sesuatu. Maka dari itu NLP ini bisa saya sampaikan bahwa jikalau Bapak dan Ibu membeli sebuah gadget, ya bayangkan sekali lagi Bapak dan Ibu membeli sebuah gadget. Apa yang Bapak dan Ibu terima? Oke, apa saja yang Bapak dan Ibu terima? Coba dijawab. Membeli handphone misalnya, membeli laptop, kira-kira apa yang diterima oleh Bapak dan Ibu? Boleh, silakan dibuka speakernya, boleh, mikrofonnya. Kardusnya, oke, Pak Rusli, good. Apalagi Pak? Silakan yang lain. Kardusnya, oke, kardusnya boleh, silakan yang lain. Oh, kardusnya, HP-nya, apalagi? Perangkatnya, oke, perangkatnya itu apa tuh? Ya mungkin charger gitu ya. Oke, good. Apalagi? Coba Bapak dan Ibu semua. Manual book. Oke, good. Ya, yang lain ada lagi? Avicenna. Oke, terima kasih ya. Baik Bapak dan Ibu semuanya, bayangkan dan rasakan Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu baru menerima sebuah gadget dan gadget tersebut Bapak dan Ibu masih mungkin belum familiar dengan gadget tersebut, ya. Pastinya Bapak dan Ibu akan mencari apa? Pastinya akan mencari manual book Bapak dan Ibu ya. Oke, fiturnya is oke. Pasti Bapak dan Ibu akan mencari manual booknya. Nah, sekarang bayangkan dan rasakan Bapak dan Ibu mempelajari sebuah metode manual booknya manusia. Ya, manual booknya manusia. Bagaimana cara manusia itu berpikir? Bagaimana sih lawan bicara kita itu berperilaku? Lalu bagaimana kita memposisikan diri kita terhadap lawan bicara kita? Ya, nah NLP ini bisa dibilang sebagai manual booknya. Bapak dan Ibu ketika mempelajari hal ini akan mempermudah Bapak dan Ibu untuk mendekati orang lain, mempengaruhi orang lain, atau yang hebat lagi adalah Bapak dan Ibu bisa menjadi tuan bagi pikiran dan perasaan Bapak dan Ibu sendiri. Ya, menarik kan? Jadi Bapak dan Ibu menjadi tuan bagi pikiran dan perasaan Bapak dan Ibu sendiri. Seberapa sering kita mungkin ya menjadi budak dari pemrograman di sekitar kita Bapak dan Ibu. Dari event-event, dari setiap kejadian yang ada di sekitar kita, ya. Jadi di NLP ini mengajarkan bahwa setiap event itu adalah netral sifatnya Bapak dan Ibu. Oke, sifatnya apa? Netral. Dia tidak mempunyai value apapun. Oke. Setiap kejadian, sekali lagi, setiap kejadian itu netral. Dia tidak mempunyai value, tidak mempunyai nilai apapun. Bagaimana kejadian tersebut bisa menjadi sebuah kejadian buruk atau kejadian yang mungkin menguntungkan? Yaitu kitanya sendiri yang memberikan nilai terhadap kejadian tersebut. Oke? Sekali lagi ya, kitanya sendiri yang memberikan value, yang memberikan nilai terhadap kejadian tersebut. Jadi sekali lagi ya, saya ingatkan bahwa setiap kejadian itu netral. Akan ada nilainya ketika kita yang memberikan nilai. Aduh, saya sial. Wah, alhamdulillah, sangat untung saya hari ini. Ya, itu tergantung dari diri kita. Maka dari itu, sekali lagi di sini dijelaskan bahwa NLP adalah disiplin belajar bagaimana seseorang dapat mengelola proses berpikirnya. Ya, apalagi berpikir ini pastinya sangat kita lakukan setiap harinya. Dan maka dari itu Bapak dan Ibu sangat beruntung Bapak dan Ibu bisa berada di sini malam hari ini. Oke, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. NLP terdiri dari 3 kata ya, neuro, linguistik, dan juga programming. Neuro yaitu berkaitan mengenai sistem saraf pikiran manusia yang merupakan reseptor ya, pengalaman melalui panca indera. Jadi jikalau nanti Bapak dan Ibu mengikuti kelas kami, ketika Bapak dan Ibu mempelajari terkait panca indera, bagaimana kita menerima sebuah informasi, ya, apalagi informasi ini sangat banyak sekali Bapak dan Ibu.
Nah, ketika kita menerima informasi, tidak semua informasi itu bisa masuk ke dalam pikiran kita, Bapak dan Ibu. Ada yang terdelesi, hilang, ada yang terdistorsi, ya bisa bercampur dengan informasi yang lain, bisa mengeneralisasi. Ya, ini yang menarik. Maka dari itu, coba Bapak dan Ibu pernah nggak mendengar kata-kata ini? Dasar semua cowok buaya. Oke, siapa yang pernah dengar kata-kata itu? Semua cowok buaya. Oke, siapa nih yang pernah mendengar kata-kata itu? Coba boleh. Wah, Bu Un, pernah Pak? Aduh, wanita. Semua cowok buaya. Oh, tenang Bapak-bapak, saya balas ya. Dasar semua cewek matre. Ya, Pak Irfan Rusli, saya nggak pernah. Oke, nggak masalah ya. Oke, itu salah satu kalimat ya, salah satu kalimat bahwasannya si orang ini mengucapkan kata-kata tersebut berarti dia sudah mengeneralisasi semuanya. Ya, bahwa semuanya sama. Lalu ketika misalnya dibilang dasar semua cowok buaya. Oke. Baik. Kalau memang semua cowok buaya, apakah termasuk ayah Anda? Ya. Bagaimana dengan ayah Anda? Bukankah ayah Anda adalah seorang pria? Ya, ini salah satu teknik-teknik terapi ataupun coaching ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, NLP ini berkaitan mengenai neuro atau saraf ya, pikiran otaknya manusia ya. Berikutnya terkait linguistik. Linguistik ini adalah pola bahasa ya. Percakapan, kalimat-kalimat yang diucapkan. Nah, itu sangat dipelajari di NLP ya. Kalau menurut Bu Nur Khodirijah, semua cowok bertanggung jawab. Wah, alhamdulillah ya. Oke. Pola-pola bahasa. Kenapa di sini ada neuro ya, ada linguistik, lalu ada programming. Karena memang penemunya ini John Grinder dan Richard Bandler ini mereka adalah seorang yang sangat dibilang sangat fanatik ya. Salah satunya adalah pakar bahasa. Ya, salah satunya adalah John Grinder ini adalah pakar bahasa yang dia sering keliling dunia ke berbagai tempat dengan pola-pola bahasa dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Lalu dia mengamati ternyata dari pola bahasa saja bisa memberikan makna-makna yang berbeda. Ya, jangankan bahasa Bapak dan Ibu ya. Dari melihat sesuatu saja, setiap orang punya sudut pandang yang berbeda-beda. Oke. Dan berikutnya adalah programming. Dari setiap kejadian manusia, event apapun itu akan langsung terprogram di otak kita. Ingat Bapak dan Ibu, setiap kejadian baru ya yang diterima oleh otak kita akan membentuk sinaps-sinaps ya. Sinaps itu sel-sel yang ada di otak ya antara sebuah saraf-saraf yang dia langsung menyambung Bapak dan Ibu. Dan ketika itu sering terjadi, maka sinaps ini akan semakin kuat Bapak dan Ibu. Sama halnya ketika Bapak dan Ibu mungkin belajar sepeda pada awalnya Bapak dan Ibu merasa ketakutan. Ya, sinaps itu baru muncul satu helai. Lalu Bapak dan Ibu mencoba yang kedua, sinaps itu akan semakin kuat sampai Bapak dan Ibu pun mahir. Sampai Bapak dan Ibu pun terbiasa, sehingga akhirnya apa? Sinaps itu sudah terbentuk sangat kuat, Bapak dan Ibu sudah tidak mikir lagi bagaimana cara mengendari sepeda yang benar. Bapak dan Ibu sudah nggak mikir lagi, apakah harus ngerem kah? Apakah harus mengenjot kah? Ya, seperti halnya juga belajar mobil dan belajar motor kopling misalnya ya, kapan harus atur porsnelingnya, kapan harus nginjek rem ataupun nginjek koplingnya, Bapak dan Ibu udah nggak mikir lagi. Ya, karena apa? Karena sinapsnya sudah tersambung Bapak dan Ibu. Oke, maka dari itu NLP, Neuro Linguistic Programming, dan ini menjadi sebuah metode atau sebuah program yang dimana Bapak dan Ibu pun juga bisa mengcopy programnya orang lain. Ya, menarik ya. Kita bisa mengcopy programnya orang lain. Bagaimana caranya agar si orang tersebut kok bisa sukses? Kok cara menyampaikannya nyaman? Kok bisa cara menyampaikannya kok sangat sangat luar biasa ya. Kita bisa mengcopy hal-hal tersebut. Dari apa? Caranya bergerak, lalu pola-pola bahasa yang digunakan, kita sangat bisa mengcopy-nya. Dan NLP mempelajari hal tersebut.
tersebut Bapak dan Ibu. Oke. Ya, berikutnya menarik sekali. Lalu ini adalah Richard Bandler. NLP secara sederhana adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana proses berpikir. Ini beliau seorang matematikawan, Bapak dan Ibu, sangat suka dengan angka-angka, ya, bagaimana proses berpikir. Beliau sangat tertarik dengan hal tersebut. Lalu beliau kesulitan. Pada saat itu beliau kesulitan untuk mengkodekan, ya, apa yang dia cermati, apa yang dia lihat, sehingga menjadi sebuah rumus, ya, sehingga menjadi sebuah metode yang bisa juga diduplikasi oleh orang lain. Hingga akhirnya beliau bertemu dengan salah seorang ahli bahasa, yaitu John Grinder, Bapak dan Ibu. Nah, bersama John Grinder ini beliau memperhatikan para terapis-terapis bagaimana mereka melakukan terapi terhadap orang lain. Lalu Bapak dan Ibu, ketika mereka memperhatikan, dibuatlah sebuah resume oleh mereka berdua, John Grinder dan Richard Bandler, lalu diduplikasi Bapak dan Ibu. Ya, ibaratnya ATM, ya, amati, tiru, plek-plek kalau ini, ya, benar-benar diduplikasi plek-plek. Kepada siapa? Kepada pada saat itu sekelompok mahasiswa yang memang mereka ajak untuk bisa berdiskusi terkait NLP ini. Lalu ketika diajarkan terhadap mahasiswa tersebut, ya, pada mahasiswa-mahasiswanya, ternyata mempunyai efek yang sama. Dan itu semua dikodekan, diprogramkan sehingga menjadi sebuah metode neuro linguistic programming ini. Ya, dan itu menjadi sebuah tools yang nantinya Bapak Ibu juga bisa pelajari. Nanti akan saya share, ya, beberapa toolsnya Bapak dan Ibu. Oke. Ini dia Bapak dan Ibu semuanya, bagaimana sih NLP bekerja. Bapak dan Ibu, pastinya Bapak dan Ibu, ya, tadi ketika di awal saya sampaikan menginginkan sebuah perubahan. Karena pada dasarnya adalah yang paling abadi di dunia ini adalah sebuah perubahan. Selalu ada perubahan, ya. Sehingga apapun yang terjadi dengan Bapak dan Ibu saat ini, kondisi atau state, ya, state apapun yang Bapak dan Ibu alami saat ini, kondisi saat ini, pasti Bapak dan Ibu menginginkan sesuatu yang lain. Oke? Lagi nggak ada kerjaan, pengen dapat kerja. Ketika ada pekerjaan, pengen naik tingkat. Ketika naik tingkat, ya, atau proses ingin naik tingkat, Bapak dan Ibu perlu mempelajari suatu hal-hal yang lain. Cara untuk memimpin orang misalnya, sehingga menginginkan sebuah state tertentu. Dan itu semua butuh proses Bapak dan Ibu. Ya, dan ini sebuah sistemnya nih Bapak dan Ibu, ya, kurang lebih gambarannya seperti ini NLP bekerja. Ketika Bapak dan Ibu kondisi saat ini present state, ya, Bapak dan Ibu harus mempunyai niat untuk berubah. Nah, niat untuk berubah ini bagaimana dikuatkan? Salah satunya adalah dengan teknik-teknik NLP. Lalu ada ketidakpuasan. Nah, ketika ada perasaan tidak puas, Bapak dan Ibu ingin sebuah perubahan. Lalu ketika tidak ada sumber daya, Bapak dan Ibu, ya, Bapak dan Ibu akan diperkenalkan bagaimana metode-metode Bapak dan Ibu akan tercerahkan. Oh, ternyata saya punya ini, ternyata saya punya itu. Oh, ini nggak bisa, saya bisa itu. Sehingga muncul sumber daya yang lainnya Bapak dan Ibu. Oke, dengan teknik-teknik NLP. Ketika Bapak dan Ibu butuh arah untuk penguatan ego, ya, penguatan motivasi dalam diri Bapak dan Ibu. Nah, ketika hal-hal ini muncul, Bapak dan Ibu membutuhkan sumber daya, strategi, action, intervention, ya, lalu ada umpan balik, dan nanti ada presupposition yang dimana ketika suatu event tertentu terjadi, Bapak dan Ibu lagi galau, lagi misalnya pikirannya kemana-mana, lalu butuh motivasi. Nah, dengan presupposisi ini Bapak dan Ibu akan ditenangkan. Ya, ada beberapa presupposisi yang dimana bisa menjadi sudut pandang baru untuk Bapak dan Ibu semuanya. Oke. Lalu ketika desire state, kondisi yang diinginkan terjadi, Bapak dan Ibu mengatur tujuan, ya, tujuan perubahan, makna baru, hidup baru, lalu impian, dan di NLP pun diajarkan bagaimana Bapak dan Ibu menulis sebuah impian, apa sih yang diinginkan. Dan semua panca indera itu dimaksimalkan Bapak dan Ibu. Bukan hanya ingin mempunyai mobil BMW, tapi kita perdalam, BMW seri apa, warna apa, lalu nanti parkirnya di mana, lalu nanti apa kata orang ketika Bapak dan Ibu mempunyai BMW,
Ya, lalu apakah itu ekologis buat Anda? Keuangan Anda seperti apa? Itu akan diperdalam lagi di NLP Bapak dan Ibu. Ya, dan di bagian bawah bisa dilihat Bapak dan Ibu ada NLP attitude. Kita harus respect, kita harus mempunyai curiosity, rasa penasaran yang tinggi. Di NLP itu mempunyai rasa penasaran yang tinggi, lalu punya flexibility, ya, kita sudah bukan lagi terjebak terhadap fixed mindset di otak kita. Kita harus mempunyai growth mindset, flexibility dalam bertindak. Maka dari itu Bapak dan Ibu ada salah satu alasan yang mendasari saya kenapa saya agak kurang sepaham dengan kayak prediksi-prediksi menggunakan sidik jari, ya, karena itu membuat saya terkekang dengan predikat atau penilaiannya. Pada dasarnya adalah setiap orang mempunyai fleksibilitas masing-masing, setiap harinya mempunyai kondisi yang berbeda-beda, ya. Maka dari itu untuk menghindari saya terkekang atau terkotak dengan penilaian tersebut, saya tidak saya tidak kurang paham lah dengan hal tersebut. Seperti itu Bapak dan Ibu. Lalu ada outcome frame. Outcome frame ini yang sangat menguatkan saya ketika membuka sebuah usaha Bapak dan Ibu, ya, dengan kerjasama pada rekan-rekan saya, yang dimana juga mungkin ya ketika Bapak dan Ibu juga bekerja sama dengan orang lain, ada yang kurang sepaham dengan Bapak dan Ibu semuanya. Dan ada yang pemikirannya adalah kurang maju ke depan. Ya. Nah, ketika Bapak dan Ibu, kita kalau frame ini kan kita mengkotakkan, kita mengarahkan Bapak dan Ibu. Ya, outcome ini adalah sesuatu yang ingin dicapai di depan. Nah, ketika Bapak dan Ibu mempunyai outcome frame yang kuat, Bapak dan Ibu akan mempunyai pemikiran-pemikiran yang di mana possibility ini akan selalu ada. Ya. Mikirnya adalah bagaimana caranya agar ini memungkinkan untuk saya. Oke. Jadi ketika Bapak dan Ibu misalnya ingin membuka usaha, bagaimana caranya ini bisa dibuka di bulan Juni 2024. Bagaimana caranya? Possibility-nya apa saja? Saya punya sumber daya apa saja? Ya, pasti pemikirannya adalah bagaimana caranya agar bisa. Oke. Dan nanti di akhir juga akan dijelaskan ada orang-orang yang punya fixed mindset dan pemikiran adalah selalu ini nggak bisa, mana mungkin. Nah, mungkin Bapak dan Ibu pernah ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, ketika Bapak dan Ibu belajar NLP, ketika ini sudah dikuatkan, ya, lalu dengan metode-metode yang bisa membantu Bapak dan Ibu semuanya, ya insya Allah impian Bapak dan Ibu akan tercapai. Ya. Baik Bapak dan Ibu, lalu NLP teknik antara lain ada rapport building, ya, pendekatan bagaimana kita building rapport, lalu anchoring. Anchoring ini salah satu teknik juga yang memukau Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah mungkin Bapak dan Ibu pernah mencium sebuah aroma lalu teringat dengan seseorang. Entah mantan Bapak dan Ibu, rekan kerja, ya, mencium parfum merek sesuatu lalu ingat, wah ini saya jadi ingat si Budi gitu ya. Saya jadi ingat si Ani misalnya. Oke. Itu tandanya Bapak dan Ibu sudah teranchor. Berikutnya ada language, bahasa, ada edit movie. Edit movie ini adalah di pikiran Bapak dan Ibu itu tergambarkan seperti sebuah film, sehingga ketika Bapak dan Ibu punya sebuah trauma, kita bisa mengedit filmnya Bapak dan Ibu. Jadi bukan hanya Bapak dan Ibu ingin mencapai sesuatu hal yang misalnya tadi dalam pekerjaan, namun dalam hal Bapak dan Ibu punya suatu gangguan, ingin mencapai hal tertentu, misalnya adalah berhenti merokok. Ya, saya ingin berhenti merokok, saya ingin diet, saya ingin lebih langsing. Nah, dengan mengedit-edit submodality ini bisa dibantu Bapak dan Ibu. Ya, bukan hanya tadi. Jadi Bapak dan Ibu, teknik terapi pun dipelajari di NLP. Ya, selain tadi hipnosis, NLP pun diajarkan cara untuk terapi. Salah satunya adalah face phobia cue. Ya, bagaimana kita menghilangkan fobia secara cepat, dan ini sudah terbukti tekniknya, sudah pernah saya terapkan ya di tempat kerja saya pada saat itu. Ada yang fobia lele, saya gunakan teknik ini cepat, nggak sampai 15 menit dia bisa makan lele. Ya, unik ya, fobia lele Bapak dan Ibu. Nah, dia punya movie, dia punya sebuah film di otaknya. Yaitu ketika dahulu, ketika SD, dia bercanda-canda dengan temannya, lalu suatu saat dia ditakutkan oleh lele, ya, digodain sama lele. Ini lele nih. Lalu dia kabur, lari, terjatuh, kepalanya bocor. Ya, sehingga apa? Sehingga teranchor oleh dia bahwa lele adalah kepala saya bocor.
teringat lagi, oh ketika saya melihat lele, saya teringat terhadap kejadian pada saat masa lalu. Ya, salah satunya itu anchor yang negatif Bapak dan Ibu ya. Maka dari itu ini harus bisa diminimalisir, harus bisa dikendalikan. Bisa dengan NLP, Vesphobia Q, bisa juga dengan hipnosis. Oke. Dan juga pada saat itu ketika di kelas dipraktekkan ada seorang yang fobia dengan ular. Oke, ada fobia dengan ular. Jangankan dilihatkan ular aslinya ya, dilihat gambarnya saja dia nggak berani, ketakutan. Lalu ketika di terapi menggunakan teknik NLP, Vesphobia Q, langsung cepat, ya, langsung di kelas itu langsung selesai. Bisa melihat, bisa memegang, walaupun hanya gambar saja, intinya sudah ada sebuah perubahan. Presented keadaan saat ini, lalu ada proses metodologinya menggunakan Vesphobia Q, lalu ada desire state, kondisi yang diinginkan terjadi. Ya, baik. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, ini salah satu kutipan yang sederhana namun sangat bermanfaat sekali buat hidup saya. Ya. Salah satu kutipan dari Pak Krishnamurti, salah satu pendamping saya juga ya, coach saya. Beliau sangat mendalami mengenai NLP, beliau belajar langsung Bapak dan Ibu, pergi ke Portugal pada saat itu berguru ya dengan salah satu dari kreator NLP yaitu John Grinder. Nah, beliau menyampaikan bahwasanya setiap hal, setiap kejadian ketika itu menjadi sebuah gangguan buat kita, masalahnya adalah di kitanya sendiri. Ya, bisa dilihat di sini ada 2 garis, ada you dan juga ada problem. Nah, ketika kita berada di posisi di bawah, lihat yang gambar kecil ya, gambar seperti orang kecil ini yang di bawah, lalu melihat sebuah problemnya, masalahnya itu berada di atas. Contoh garis U ini ya, diri kita ini dari level 0 yang di bawah, 10 itu paling atas, kita berada di 2. Lalu problemnya ini berada di levelnya 5 atau 4. Pastinya kita melihat ini sebagai sebuah masalah Bapak dan Ibu. Benar apa benar banget? Ya. Contoh saja gini. Dulu saya sering menganalogikan Bapak dan Ibu, tim saya di lapangan ya, frontliner di lapangan, mereka ingin tahu bagaimana teknik untuk mengkristalisasi marmer. Karena dia mempunyai state-nya berada di bawah, dia masih state di bawah ini maksudnya apa? Dia belum punya pengalaman, dia belum punya pengetahuan, ya, sehingga apa? Ketika dia diberikan sebuah tanggung jawab untuk bisa mengkilatkan lantai, dia menganggap ini sebuah masalah. Ya, sebuah masalah buat saya. Oh, ini problemnya di berapa? Di 5 misalnya. Seperti halnya yang ada di gambar ini. Lalu berikutnya, expand your state. Ya, kita harus memperbesar wadah kita. Kita harus bisa memperbesar, meluaskan wawasan kita. Kita banyak belajar dan sebagainya. Lalu dengan pengalaman bekerja, naik state kita, Bapak dan Ibu. Ketika kita sudah banyak pengalaman, sudah banyak movie di pikiran kita, di otak kita, yang dimana itu memberdayakan diri kita. Lalu dengan setiap pelatihan-pelatihan yang dilakukan, kita akan naik state-nya Bapak dan Ibu. Lalu melihat problem yang dahulu pernah menjadi sebuah masalah besar buat kita, kita akan melihat tersebut menjadi kecil. Karena kita sudah naik state-nya Bapak dan Ibu. Ya. Dan sekarang tugas kita adalah bagaimana kita dari present state, ya, dari yang state saat ini, kita ingin mencapai sebuah desire state yang ingin kita capai. Nah, metodologi inilah yang mencapai kita, yang membantu kita untuk bisa naik level Bapak dan Ibu. Oke, ini gambar simpel sekali, namun sangat bisa dijabarkan sangat panjang, ya. Pada intinya adalah kita berada di mana state-nya saat ini untuk melihat problem kita. Mungkin Bapak dan Ibu juga punya pengalaman yang di mana pengalaman tersebut pada saat dulu Bapak dan Ibu melihatnya itu sangat mencekam sekali, bermasalah sekali, membuat pikiran kacau, hati kacau, macam-macam lah. Mungkin Bapak dan Ibu mempunyai masalah dengan teman, ya, terkait hutang piutang, ditipu dan sebagainya. Lalu ketika Bapak dan Ibu seiring berjalannya waktu, tingkat spiritual semakin meningkat dan sebagainya, Bapak dan Ibu melihat, oh ternyata masalahnya seperti itu. Ya, sekarang jikalau ada masalah seperti itu lagi, saya
legowo, saya bisa mencegahnya ya dan berbagai macam cara sehingga masalahnya tidak menjadi lebih besar dibandingkan dengan state Anda. Oke. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu ya. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya aja Bapak dan Ibu ya. Berikutnya Bapak dan Ibu, kalau tadi juga saya sampaikan setiap event itu, setiap kejadian itu adalah sifatnya netral. Oke. Tinggal kita yang memilih Bapak dan Ibu. Kita yang memilih respon. Yang penting adalah responnya, bukan kejadiannya. Oke. Yang penting adalah respon kita, bukan kejadiannya. Ya. Pada saat itu sekitar 2016 saya baru beli mobil Bapak dan Ibu. Ketika saya baru beli mobil, lalu mobil saya ini dipinjam oleh adik saya. Oke. Adik saya ini baru belajar mobil, masih kurang kurang lihai lah Bapak dan Ibu. Suatu waktu tabrakan. Ya, sehingga bagian mesinnya itu sampai pengok Bapak dan Ibu. Bayangkan baru berapa bulan Bapak dan Ibu pakai mobil baru, ya, dipakai sama saudara kita sendiri, lalu pengok. Oke. Nabrak pantatnya mobil bak Bapak dan Ibu. Sampai yang tadinya hidungnya mancung jadi pesek. Aduh Bapak dan Ibu. Lalu saya ditelepon ya sama adik saya. Bro, mobil ketabrak nih. Ya kan? Bayangkan Bapak dan Ibu. Bagaimana respon kita ketika kita mendengar mobil yang baru kita beli lalu kejadian kecelakaan. Kira-kira respon Bapak dan Ibu seperti apa tuh? Ya, kira-kira seperti apa? Marahkah mungkin, jengkel? Wah, saya tahu rasanya nih Pak Irfan Rusli ya. Oke, namun anehnya Bapak dan Ibu, respon saya pada saat itu adalah, oh ya udah bro, coba tolong diselesaikan aja lah gitu. Tapi lu nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa. Ya, yang penting adik saya tidak apa-apa. Lalu berikutnya adalah saya minta adik saya untuk bisa bertanggung jawab. Maksudnya adalah urusin misalnya ada asuransi dan sebagainya, dibawa ke bengkel dan sebagainya, silakan tolong diurusin. Ya. Saya tidak ada hal yang lebih, udah selesai. Waktu itu saya lagi mau sholat asar, saya masih ingat sekali. Saya kalau nggak salah lagi di kunjungan area di Bank Indonesia kalau nggak salah ya. Saya lupa. Pada saat itu saya lagi di lapangan, ditelepon, sholat asar ditelepon, oh ya udah diurusin aja deh gitu. Nanti nyambung lagi ya. Intonasi saya pun biasa saja. Anehnya seperti itu. Ya. Karena saya sadar, yang penting adalah respon saya. Karena saya tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu. Maksudnya adalah mobil yang sudah hancur itu sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi. Lalu apakah dengan marah kita, dengan adik kita, dengan saudara kita, dengan orang lain, itu akan bisa merubah mobilnya menjadi baru lagi? Oke. Nah, bisa dilihat di gambar ini Bapak dan Ibu, ada penjelasannya. Apakah kita mau menjadi efek dari kejadian atau kita yang memberikan efek terhadap kejadian tersebut? Kita bisa memberikan pilihan. Ya. Kalau misalnya kita memilih, contoh misalnya kita memilih kita akan menguasai kejadian tersebut. Ya. Sehingga kita akan mempunyai pilihan. Banyak pilihan-pilihan kita untuk bisa merespon. Oke, sekali lagi, kita ingin menguasai kejadian tersebut. Ya. Sehingga apa? Kita akan menaikkan state diri kita. Kita akan menaikkan tingkat pikiran ataupun tingkat berpikir kita sehingga lebih dewasa dan lebih bijak. Ya. Dan berikutnya adalah pikiran kita, otak kita akan cenderung terhadap outcome frame atau result yang kita inginkan. Contoh, result yang kita inginkan adalah kalau tadi kasusnya adalah mobil yang tertabrak. Result yang kita inginkan adalah mobil ini bisa benar Bapak dan Ibu. Betul ya? Mobil ini benar, lalu berikutnya kasusnya juga tidak benar, lalu berikutnya oke, mohon izin di speakernya ada yang feedback. Uun. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Kalau saya tadi marah-marah, saya menjadi budak dari kejadian. Saya menjadi efeknya nih. Ya, sehingga apa? Kita berpikiran life is awful. Aduh, hidup gue berantakan banget.
kita menjadi tidak terkontrol, ya. Sehingga apa? Selalu timbul alasan-alasan, ini gara-gara. Tahu gitu, nggak gue pinjemin. Dasar adik gue. Sehingga apa? Banyak alasan yang akan muncul. Ya, kita menjadi tidak berdaya. Namun kalau kita menjadi tuan dari pikiran kita akan lebih berdaya. Karena apa? Pikiran kita atau cara pandang kita adalah terhadap resultnya. Kita ingin adik kita dewasa, ya, adik saya dewasa, ya, karena saya sudah berpikiran seperti itu. Saya ingin adik saya dewasa. Dia sudah mau bertanggung jawab, dia sudah mau mengambil tanggung jawab, meminjam mobil, dan dia harus berani bertanggung jawab akan hal itu. Ya, itu yang ada di pikiran saya. Sehingga apa? Oh iya, sudah, tolong diselesaikan. Yang penting elunya nggak apa-apa, tolong diselesaikan, dibawa ke bengkel. Nih, ada nomor asuransinya, tolong diselesaikan. Sudah selesai. Gitu. Saya tidak perlu marah-marah, yang penting resultnya adalah adik saya bisa bertanggung jawab. Oke? Ya. Jadi kitanya pun juga empowerment. Kita lebih berdaya, Bapak dan Ibu. Bukan kita diperdaya oleh keadaan. Oke? Ya. Kalau ada pertanyaan silakan lanjut ditanyakan ya. Saya bisa lanjutkan Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke sini? Presa posisi. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Pak Irfan, ya, Bu Jidah Jamila, Bu Milya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Ibu Windy, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa saya lanjut ya. Arti ambil tanggung jawab, ya Coach, jangan menyalahkan keadaan. Oh, ya, nggak usah nyalahkan keadaan. Kita sendiri respon apa yang kita bisa berikan terhadap kejadian tersebut. Oke, saya ada sebuah kisah Bapak dan Ibu ya, sebuah kisah ini diceritakan oleh Pak Krisnamurti. Ada sebuah event yang sama, yaitu hujan. Ada si A dan juga ada si B. Oke, dan kedua orang ini ingin menuju ke tempat yang sama. Ya. Kejadiannya sama-sama dapat hujan. Oke. Berikutnya, dia ingin mencapai tujuan yang sama, ke titik C misalnya. Lalu si A dan si B ini, mereka punya dua pemikiran yang berbeda. Si A, dia berpikir, oh hujan, tandanya tidak bisa berangkat. Nanti saja deh menunggu hujan. Oke. Namun si B, dia punya pemikiran berbeda. Oh hujannya. Bagaimana caranya saya tetap bisa berangkat sampai ke sana? Perhatikan, dua cara pandang yang berbeda. Si A, dia menunggu hujan berhenti agar dia bisa berangkat. Oke, si B, dia mencari cara, dia orientasinya adalah result-nya, bagaimana saya sampai di sana. Ya. Namun si A banyak sekali alasan, oh hujan, ya, kesulitan pinjam payung, saya nggak punya payung, saya nggak punya jas hujan, selalu ada alasan. Oke, dia menjadi efeknya. Lalu si B ini menjadi si cause-nya, dia menjadi tuan dari kejadian tersebut. Bagaimana caranya saya bisa mencapai ke tujuan saya? Akhirnya apa? Oh, saya tidak punya payung. Oh, saya tidak punya jas hujan. Bagaimana caranya agar saya tetap bisa mencapai ke sana? Oh, saya bisa pinjam. Siapa yang bisa saya pinjam? Mungkin tetangga saya. Ya, oh yang di depan rumah lagi nggak ada, mungkin bisa ke samping. Intinya adalah dia selalu punya cara, selalu punya ada ide untuk bisa mencapai tujuannya. Ya, si A dan si B tentunya akan mempunyai result yang sama. Kira-kira siapa yang lebih dulu sampai ke titik C? Oke, ya silakan Bapak dan Ibu analisa sendiri. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, ada sebuah presaposisi, ya. Wah, ini sudah mau jam 9, wah, menarik ya. Ada sebuah presaposisi, the map is not the territory. Ingat Bapak dan Ibu, mungkin kita melihat sebuah kejadian atau sebuah event itu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ya, kalau lihat dari gambar ini Bapak dan Ibu, mereka semua berada di gajah yang sama. Mereka semua, mungkin juga kalau Bapak dan Ibu adalah seorang guru, berada di ruangan kelas yang sama. Ya,
Namun Bapak dan Ibu, setiap murid Bapak dan Ibu, setiap tim Bapak dan Ibu mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Oke, padahal kelasnya sama, yang diajarkan sama, bendanya sama, hewannya ini sama gajah, namun punya sudut pandang yang berbeda-beda. Oke, lihat di sini orang-orangnya itu ditutup matanya. Lalu dia hanya meraba saja. Oh, ada yang megang telinga. Oh, ini adalah kipas. Ya, ada yang megang belalainya. Wah, ini adalah ular. Ada yang megang kakinya karena besar. Oh, ini adalah pohon. Jadi Bapak dan Ibu, kita tidak bisa langsung menjudge setiap orang itu jahat. Kita tidak bisa menjudge setiap orang itu pasti baik. Ya, kita tidak bisa menjudge setiap orang itu bodoh, pintar. Ya, pasti mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Pada saat ini mungkin ya, mungkin besok tidak. Ya, ada kemungkinan hal itu. Dan maka dari itu Bapak dan Ibu, penting juga bagi kita yang mungkin bisa melihat dari sudut pandang yang lain, kita bisa menjelaskan. Ya, oh ini mungkin menurut dia adalah bla 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 bla. Oh dia nggak sejahat itu kok. Coba deh kamu pikirin. Kalau misalnya A, B, dan C. Ya, ini bisa kita jelaskan. Kalau kita punya mindset seperti ini. Oke. Lalu ada lagi presuposisi yang lain. Contohnya apa? Ada yang menarik adalah tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada hanyalah feedback. Oke, tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada hanyalah feedback, umpan balik. Contohnya apa? Saya naik motor, ya, lalu ketika di jalan hujan deras, saya tidak punya atau tidak membawa jas hujan. Oke, lalu apakah saya berpikir, aduh, saya gagal sana? Saya gagal mencapai tujuan saya. Oke. Dan berikutnya saya ingat dengan presuposisi, nggak ada yang namanya kegagalan, yang ada hanyalah feedback. Oh, ini berarti feedback buat saya harus lebih well prepare untuk event-event berikutnya. Untuk untuk kondisi-kondisi berikutnya. Saya harus bisa memprediksi cuaca misalnya. Lalu kalau saya naik motor saya harus bawa jas hujan. Kalau saya bawa mobil, saya harus bawa payung, ya, dan lain sebagainya. Oh, ini feedback buat saya. Pertama yang dilakukan adalah kita introspeksi diri. Ya, sekali lagi, tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada hanyalah feedback. Apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita lakukan. Dan kita harus fleksibel. Saya kan orangnya gini, kan saya orangnya gitu. Nah, itu sudah tidak berlaku lagi, Bapak dan Ibu, ya. Kita harus fleksibel, Bapak dan Ibu. Ya, kita harus fleksibel terhadap keadaan demi tercapainya tujuan kita, tentunya dengan cara yang baik Bapak dan Ibu, ya. Oke, saya lanjutkan. Lalu Bapak dan Ibu, ada salah satu teknik juga namanya YESET. Nah, ini cara untuk berkomunikasi, ya, persuasi Bapak dan Ibu, biasanya digunakan untuk tim-tim marketing. Bu Nur Khadijah, monitor Bu Nur Khadijah. Ada Bu Nur Khadijah? Ya, Mas Tri. Oke. Bu Nur benar mau sehat, Bu? Siap, pasti dong. Pasti ya. Oke. Bu Nur, kalau misalnya Bu Nur mau sehat, pasti Bu Nur butuh suplemen dong, ya, penambah daya tahan tubuh. Ya. Ya. Nah, lalu Ibu kalau suplemen sukanya yang tablet atau yang cair, Bu? Enakan yang tablet ya, kalau yang cair buat anak-anak. Oke, enakan yang tablet ya, Bu, ya. Kira-kira yang hijau atau yang merah, Bu? Kenapa? Kira-kira yang warna hijau atau yang merah, Bu? Kalau misalnya saya tunjukkan. Enak ke mana hijau. Yang warna hijau ya, Bu, ya. Oke. Kira-kira Bapak dan Ibu, kalau dari pertanyaan tadi, ya, saya kira-kira mengarahkan atau tidak untuk dia membeli. Orang ini membeli, Bu Nur Khadijah membeli. Ungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang mengeluarkan kata-kata yes. Yes, iya. Benar, nama Ibu Bu Nur Khadijah? Yes, benar. Benar, Ibu tinggalnya di Jakarta? Iya, benar. Benar, anak Ibu yang pertama perempuan? Gitu. Oh iya, betul. Ibu, saya mau menawarkan misalnya sebuah tabungan berjangka. Ibu bisa saya minta waktunya ya 5 menit.
Oh iya boleh. Oh iya, boleh. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ketika kita mau mengarahkan sebuah penjualan atau ingin mendekati lah orang lain, Jangan ajukan langsung sebuah to the point berarti ya. iya, ajukan Iya, iya, pertanyaan-pertanyaan yang cenderung dia mengatakan iya. iya. Maka dari itu kan telemarketing suka bertanya, benar nama Ibu Bu Nur Khadijah? Oh iya, benar rumahnya di Jakarta atau di Pulau Gebang atau di mana? Ya, benar Ibu salah satu nasabah BCA ya Bu? Oh iya benar. Ibu saat ini kami ada program. Ya, bisa mendengarkan program kami Siap. selama 5 menit saja Bu. Langsung praktek deh besok. Maka dari itu kan copywriting kan gitu Bu. Ya, Berarti offline. apakah Anda saat ini sedang galau? Ya, apakah Anda saat ini sedang kurang enak badan? Apakah Anda saat ini butuh suplemen kesehatan? Nah, dan sebagainya lah. Intinya adalah mengarahkan si calon customer kita untuk mengatakan iya. Oh iya, ini gua banget. Ya. Nah, kalau ini nih contoh di sini, Ibu kalau keluar rumah suka pakai kerudung ya? Ya iyalah, orang dia kesini pakai kerudung kok. Ya. Ya, oh iya gitu. Lalu kalau pakai kerudung Ibu merasa lebih cantik ya? Iya. Bu, bros ini cantik ya? Iya. Sepertinya bagus kalau Ibu pakai. Ibu suka yang warna merah atau hijau. Kita langsung arahkan dia, gitu. Ya, arahkan dia. Intinya tetap milih, intinya tetap beli, bagaimanapun caranya. Ya. Oke, ini salah satu teknik yang ada di NLP, namanya Yes Set. Menarik ya, Bapak dan Ibu? Menarik ya, Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu cenderung bilangnya iya. Gitu. Kita harus memframing Bapak dan Ibu. Ya, kita harus memframing lawan bicara kita. Kita mau arahkan kemana? Kita mau obok-obok kemana? Maka dari itu Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu belajar NLP ini sudah punya tools-nya, tinggal pilih butuhnya yang mana. Namun ingat sekali lagi Bapak dan Ibu, NLP ini hanya tools saja. Pak, saya sudah mahir marketing. Oh, is okay, silahkan. Bapak dan Ibu nggak perlu belajar NLP. Ya, tapi saya yakin Bapak dan Ibu pasti ingin mempunyai income yang lebih besar. Saya yakin Bapak dan Ibu ingin mempunyai pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan saat ini. Jadi sekarang kita belajar saja, Bu, Bapak dan Ibu, kita belajar saja bagaimana cara meningkatkan pendapatan. Ya, padahal yang pelajari adalah NLP juga. Ya, itu salah satu teknik lagi, nanti ada di belakang ya. Baik. Nah, ini tadi tekniknya select of mode Bapak dan Ibu. Saya tidak suka belajar NLP. Oh, tidak apa. Abaikan saja soal NLP. Kita nggak perlulah belajar NLP, tapi Anda suka kalau omset penjualan Anda naik kan? Kalau begitu kita belajar strategi promosi untuk menaikkan bisnis Anda saja. Padahal yang dipelajari NLP juga. Oke. Ayah, saya nggak mau makan ayam misalnya ya. Oh, nggak masalah ya, kamu sukanya makan sukanya makan nugget ya, atau sukanya makan dendeng misalnya. Intinya adalah kita outcome-nya apa, tujuannya apa, adalah yang penting si anak makan. Ya, intinya adalah yang penting si anak makan. Ayah, saya nggak mau makan sayur. Oh, nggak usah makan sayur, nggak apa-apa. Ya, kita makan wortel aja. Oke, kita makan kentang aja, kita makan sawi aja. Mungkin ya bisa jadi, kita juga nggak tahu ya dengan pola bahasa anak kita. Bisa jadi yang dibilang sayur ini adalah misalnya sesuatu yang hijau, seperti misalnya tadi kayak sawi misalnya, lalu ada kacang panjang, atau dia berpikir sayur adalah kacang panjang. Nah, sehingga kita bisa menganalogikan sayur dengan hal-hal yang lain. Seperti itu. Ya. Kita makan bakwan aja sama sayuran ya Pak. Oh, silahkan kalau menurut Bapak dan Ibu itu sehat ya. Intinya kita mengarahkan anak ini tetap makan, entah makan makanan yang sehat yang memang kita tujukan. Ya. Jadi dia akan menghilangkan analoginya dia terhadap sesuatu yang tidak dia inginkan. Saya nggak ingin makan saya nggak ingin makan somai ya, tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya tujuan agar dia tetap makan, ya tinggal dikasih pilihan ya. Oke, saya tidak suka belajar NLP ya, ini kan sebagai analogi bahwa dia mempunyai gambaran, oh saya nggak mau, kalau NLP saya nggak mau. Oh ya sudah, kita cari hal yang lain, misalnya dia punya bisnis, kita arahkan. Tapi Anda suka omset penjualan Anda naik kan?
Nah, kita akan ke sana. Yang di dalamnya ada teknik-teknik NLP. Seperti itu, ya. Lalu Bapak dan Ibu, tadi kita juga sedikit membahas terkait building rapport. Kalau dilihat di sini, apa yang Bapak dan Ibu bisa simak? Coba. Berkaitan mengenai building rapport. Apa yang bisa disimak di sini dari gambar ini? Coba bisa dituliskan atau disampaikan. Kesamaan, ya, good. Oke, terima kasih nih Avisena, terima kasih. Kesamaan. Ya, sadar atau tidak Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu bertemu seseorang ataupun bertemu orang yang sudah lama Bapak dan Ibu tidak temui, pasti Bapak dan Ibu akan mencari kesamaan. Pada dasarnya setiap manusia itu sangat suka kesamaan. Oke, sehingga apa? Ketika kesamaan itu sudah terbentuk ya dengan sendirinya, maka dari itu Bapak dan Ibu, bagian-bagian dari tubuh kita, bahasa tubuh kita akan cenderung menyamakan. Ya, karena sudah sama-sama nyaman. Oke, namun jikalau memang kita punya tujuan, ya kita tahu nih kita sudah belajar NLP, kita punya tujuan agar si lawan bicara kita terpengaruh oleh kita. Kita bisa dengan sengaja menyamakan. Ya. Kita bisa dengan sengaja menyamakan. Oh, dia meletakkan jasnya di belakang. Kita samakan. Hingga suatu saat nanti kita coba pancing dengan sebuah gerakan, apakah dia terpancing atau tidak. Ketika dia sudah terpancing, misalnya kita sudah ikutin, oh jasnya di belakang. Oh, ngobrolnya begini, kakinya dilipat, kita sudah ikutin. Lalu kita coba tes. Ya, kita tes, coba kita garuk-garuk misalnya bagian kepala kita. Apakah dia garuk-garuk juga? Ketika dia garuk-garuk juga, tandanya kita sudah matching. Ya, kita sudah mempunyai satu frekuensi yang sama. Tinggal Bapak dan Ibu bisa mengarahkan arah tujuannya, pembicaraannya kemana. Ya, entah untuk bisnis, entah untuk pertemuan yang lain dan sebagainya. Ini salah satu yang dipelajari di NLP Bapak dan Ibu. Nah, ini part-part yang dipelajari di NLP, ya, introduction-nya, definisinya kita akan pelajari, sejarahnya kita pelajari, presaposisinya kita pelajari juga, pilar-pilarnya kita pelajari juga, dan sistem-sistem yang lainnya. Mungkin agak bingung ya dengan bahasa-bahasanya ya, namun saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu ketika sudah mempelajari ini lebih dalam, akan lebih mudah lagi untuk bisa menjalani kehidupan. Ya, bukankah akan lebih baik jika Bapak dan Ibu menghadapi sebuah masalah, Bapak dan Ibu akan bisa mengkontrol pikiran dan responnya Bapak dan Ibu, karena itu yang paling penting. Oke, ini yang dipelajari dan ini masih bercabang Bapak dan Ibu. Ini saya persingkat lagi ya, ini ada mind map, ini mempermudah saya untuk menguasai sebuah materi. Jadi saya buat mind map-nya karena pada dasarnya adalah cara otak berpikir juga seperti ini. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Oke. Saya lanjutkan. Ya, tinggal sedikit lagi lah. Ini salah satu sebuah kesimpulan pembelajaran dari John Grinder ya, salah satu kreator juga dari NLP. Dan ini dipelajari oleh Pak Krishnamurti di Mindset Academy di Portugal beberapa waktu yang lalu, ini 2019 ya, New Code NLP di Portugal. Nah, ketika kita mengikuti sebuah pelatihan, kita hanya bisa menerima 10% saja ya. Saya hanya tahu apa yang harus saya lakukan. Ya, saya menambah informasi dan menambah pengetahuan. Hanya 10% saja. Lalu Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu mengimplementasikan, Bapak dan Ibu akan mendapatkan 90% dari apa yang Bapak dan Ibu pelajari. Ya, melakukan apa yang saya inginkan, apa yang saya tahu, lalu praktek. Sehingga apa? Sehingga Bapak dan Ibu akan create event. Bapak dan Ibu akan membuat sebuah kondisi yang dimana Bapak dan Ibu akan mengerti, oh ini maksudnya ya. Ketika saya pelajari NLP, ya, ketika saya pelajari NLP pada saat itu, yang tadi saya bilang pertama kali 15 juta langsung Bapak dan Ibu, dan itu saya baru paham ketika saya mengalami kondisinya. Oke, ketika saya mengalami kondisinya. Maka dari itu Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu mempelajari hal-hal ini, Bapak dan Ibu juga harus praktek. Namanya juga NLP practitioner, ya.
Saya selalu menjadi praktisioner karena saya selalu mempraktekkan, berusaha untuk mempraktekkan. Lalu saya create event. Oh, ini maksudnya tuh. Lalu saya mentoring nih. Mentoring adalah baik saya mementorkan orang atau saya bertanya apakah ini maksudnya terhadap siapa? Terhadap coach saya. Ya, ketika saya sudah diberikan keyakinan, oh ini tuh yang benar. Oh, ternyata ini sudah benar, tinggal saya perdalam lagi kata coach saya. Atau ketika kita mementorkan orang, oh ternyata hasilnya kok berbeda. Apa yang harus saya perbaiki lagi, ya, sehingga apa, muncul lagi event yang baru, sehingga menjadikan sebuah experience buat kita, pengalaman sendiri buat kita, ya. Lalu apalagi akan menjadi sebuah konten yang dimana kita akan melakukan self coaching Bapak dan Ibu, dan ini yang selalu saya lakukan juga sejak saya resign pada saat itu. Saya selalu self coaching. Oh, ini sudah saya lakukan. Kenapa kok belum berhasil? Apa yang harus saya lakukan agar tujuan saya tercapai? Ya, lihat di sini ada right attitude. Attitude, etika, sikap kita yang benar seperti apa, respon kita yang benar seperti apa. Memang mungkin ada saatnya kita lagi down, state-nya lagi turun. Tadi ya, state kita ini pasti selalu naik turun Bapak dan Ibu. Dan masalahnya adalah ketika turun ini bagaimana kita mengkondisikan. Ya, ketika kita turun ini bagaimana mengkondisikan? Apakah mungkin dengan kita melakukan gerakan-gerakan sholat itu bisa selesai? Oke, silahkan. Kita perlu beribadah ke gereja, kita perlu beribadah ke wihara dan sebagainya untuk meningkatkan spiritual kita. Oke, silahkan jalankan. Atau kita perlu naik gunung, silahkan. Ya, kalau di NLP ada yang namanya break state. Jadi kita break state atau kita keluar dulu dari state kita yang biasanya. Biasanya kalau dilakukan sama ya teman-teman yang pria ya, mayoritas ketika mumet kerja, misalnya ambil bungkus rokok, ambil rokok, kita ke belakang dulu, merokok dulu. Atau yang wanita misalnya lagi mumet kerjaan di rumah ataupun di kantor, biasanya ngapain? Belanja ya. Shopping ya. Itu break state juga. Ya. Sehingga apa? Ketika kita melakukan hal-hal tersebut, kita mau break state terlebih dahulu, oke silahkan. Lalu kita kembali lagi ke state-nya. Kalau kita repeat lagi, oh di sini yang salah, oh di sini yang benar. Ya, kita lakukan lagi, sehingga akan menjadi sebuah keahlian baru buat kita. Sinaps itu akan semakin kuat lagi. Ya, mungkin Bapak dan Ibu juga sekarang melihat, mungkin di atas Bapak dan Ibu, di depan Bapak dan Ibu ada bohlam atau ada lampu pijar. Ya, yang dimana Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar tersebut ya tidak dengan mudah Bapak dan Ibu. Ya, pasti dengan pengulangan. Namun Bapak dan Ibu, dia melakukannya kurang lebih 10.000 kali. Ada orang yang bilang, "Oh, kamu ini kok mau melakukan itu terus. Kamu sudah gagal terus." Tapi dia terus mulai lagi. Yang ada di pikirannya adalah kalau menurut orang lain saya selalu gagal. Ya. Namun menurut dia adalah saya menemukan 9.999 cara yang salah untuk membuat sebuah bohlam lampu. Ingat dan perhatikan dan rasakan sebuah kalimat yang berbeda dari event yang sama. Jadi sekali lagi, mau menunggu apa lagi Bapak dan Ibu untuk bisa mengikuti pelatihan ini, dan kira-kira Bapak dan Ibu siapa yang tertarik untuk mengikuti kelas workshop Neo NLP Practitioner ini? Yang tertarik saja dulu siapa? Silakan bisa di chat di kolom komentar, boleh Pak Tri saya tertarik. Tertarik saja terlebih dahulu ya. Ada dari Bapak dan Ibu yang tertarik mau mengikuti workshop ini atau mau belajar mengenai NLP, silahkan tertarik saja terlebih dahulu. Oke. Bu Milia Helen tertarik, alhamdulillah ya, tertarik saja dulu, sehingga apa? Otak kita akan cenderung untuk bagaimana caranya saya bisa mempelajari hal itu. Ya, ingat sekali lagi, mindsetnya adalah bagaimana caranya saya bisa mencapai hal itu. Oke, tertarik, Bu Nur Khadijah tertarik, Bu Milia Helen tertarik, alhamdulillah ya.
bukan mencari sebuah ketidakmungkinan. Bagaimana caranya agar ini mungkin? Ingat Bapak dan Ibu, beberapa waktu lalu juga saya pernah sampaikan, bagi Bapak dan Ibu yang mungkin kesulitan terhadap keuangan, saya sudah memberikan sebuah option untuk Bapak dan Ibu. Ya, mungkin Bapak dan Ibu ada yang pernah menyimak pada saat beberapa waktu yang lalu, ada sebuah option yang di mana Bapak dan Ibu bisa mengikuti kelas ini dengan gratis. Ya, ingat selalu ada kemungkinan, ya ingat sekali lagi, selalu ada kemungkinan. Itu yang harus ada di otak kita, yang harus ada di pikiran kita. Bagaimana nih caranya agar saya bisa ikut kelas ini, agar saya bisa ikut kelas NLP, ya di kelas manapun silahkan. Namun di kami bisa memberikan pilihan terhadap Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti kelas ini secara gratis. Dan Bapak dan Ibu, beruntung bagi Bapak dan Ibu yang mendengarkan informasi ini sampai saat ini, bagi yang ingin ikut, ya kami ada di tanggal 24 sampai 25 Juni. Di sini terpampang normal price-nya itu 3 juta, dan juga di flyer special rate-nya 10 orang pertama 2.500.000. Bagi Bapak dan Ibu yang memang ingin join, ya untuk kelas NLP ini, silahkan chat di Pak Japri saja ya, nggak perlu di grup juga is oke, silahkan. Pak Tri, saya tertarik untuk ikut di kelas tanggal 24 sampai 25. Nanti saya bisa berikan pilihan-pilihan, option-option yang dimana Bapak dan Ibu bisa mengikuti juga secara gratis, bahkan minimal ya mengurangi dari rate yang saya tampilkan di sini. Ya, ini hanya orang-orang beruntung yang ada sampai mendengarkan di malam hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, itu dia yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Semoga bisa bermanfaat. Ada pertanyaan sampai sini Bapak dan Ibu? Izin, Coach. Yes, Bu Milia Helen, silakan. Online atau offline? Oke. Offline, Pak. Jadi langsung kita praktek, Pak. Langsung kita praktek, tempatnya di Jakarta. Dan saya lagi cari juga venue-nya, makanya saya sesuaikan dengan jumlah pesertanya ya. Di Jakarta, pastinya di Jakarta, biar nggak jauh-jauh dulu. Silakan, Bu Milia Helen. Iya, terima kasih, Coach. Ini online ya, Coach ya. Nanti sertifikatnya itu dari lembaga apa, Coach? Ini offline, Ibu. Oh, offline. Iya. Kalau sertifikatnya nanti dari lembaga apa, Coach? Sertifikatnya Bapak dan Ibu dapat 2. Ya, jadi dari kami, dari NLP Resources, dan juga nanti dari Neo NLP. Ya, ada namanya Neo NLP, dan itu juga salah satu organisasi NLP terbesar di Asia Tenggara. Gitu. Ya, jadi kami masih mengambil modul dari mereka, dan kami menyelenggarakannya bersama dengan mereka. Seperti itu, Ibu. Neo NLP. Dan BNSP ini belum ada ya sertifikasi, lembaga sertifikasi profesi ya, ini BNSP itu LSP nanti jadinya. Gitu, untuk NLP ini belum. Kalau misalnya hipnosis itu sudah ada yang dari BNSP ya, dan biasanya Bapak dan Ibu, BNSP ini kan hanya sertifikasi Bapak dan Ibu, bukan training. Ingat ya, bedakan antara training dengan sertifikasi. Kalau training ini Bapak dan Ibu dilatih ya, diberikan pelatihan bagaimana caranya. Kalau Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Bu Milia Helen mohon izin, profesi apa? Ya. Perawat, Coach. Perawat. Perawat. Oke. Kalau BNSP ini menjabat juga dari Bapak atau Ibu Afisena nih ya, mohon maaf ya. Kalau BNSP, apakah Ibu sudah menjalankan SOP sudah dengan benar? Cara misalnya menyambut pasien, cara menyambut pasien, coba dipraktekkan bagaimana. Oh, sudah oke. Oke, kompeten. Kan seperti itu kalau BNSP. Ya, sudah nggak dilatih lagi. Jadi Bapak dan Ibu hanya disertifikasi saja gitu. Kompeten atau tidak kompeten. Kalau workshop atau training, Bapak dan Ibu dilatih bagaimana caranya untuk melakukan. Seperti itu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu contoh, bikin SIM deh. BNSP ini ya seperti Samsat. Bapak dan Ibu udah dites bagaimana caranya bawa motor. Diajarin nggak bawa motornya di Samsat? Kan nggak diajarkan. Gitu, belajar ya di lembaga kursus sendiri gitu ya. Makanya kami ini kan lembaga kursusnya. Bapak dan Ibu kursus NLP gitu. Kalau NLP saya masih belum ada belum ada informasi terkait yang dikeluarkan BNSP. Namun pastinya
akan dilampirkan apakah Bapak dan Ibu pernah training NLP ataupun hipnosis atau tidak. Itu dilampirkan di BNSP. Sehingga Bapak dan Ibu ketika nanti mau kompeten di juru hipnotis ataupun hipnoterapis, Bapak dan Ibu sudah nggak banyak tanya jawab, hanya lampiran-lampiran sertifikat sudah lulus. Itu BNSP, seperti itu. Ya, silakan. Ada mau bertanya lagi? Bu Helen, ada pertanyaan? Cukup. Oke, Sementara. jadi ditrainingkan oleh kami selama 2 hari. Sudah dapat makan ya, trainingnya, terus juga snack juga, modulnya juga, dan sertifikat. Nanti kalau Bapak dan Ibu ketika mendaftarnya langsung ya di waktu-waktu dekat ini, tidak mepet ke waktu nanti pelatihan, Bapak dan Ibu ketika nanti kita ketemu sudah ada sertifikatnya. Karena bukan kami yang mencetak, kecuali yang sertifikat dari NLP Resources dari kami. Seperti itu ya. Kalau yang nanti Neo NLP-nya Bapak dan Ibu nanti menunggu dari mereka gitu. Jadi nanti kami jelaskan juga Bapak dan Ibu, namanya sudah ada masuk ke webnya Neo NLP, dan itu nanti Bapak dan Ibu bisa sudah diakui juga di seluruh Indonesia. Banyak juga yang sudah ikut dari lembaga tersebut. Pada intinya semuanya NLP itu sama. Tinggal Bapak dan Ibu memilih lembaga kursus yang mana. Dan sekali lagi ingat, hati-hati terhadap lembaga kursus. Apakah lembaga kursus tersebut sudah resmi atau belum? Kalau kami kan jelas LKP, lembaga kursus dan pelatihan. Ada yang hanya sekedar nama. Dan kita juga banyak juga dari lembaga-lembaga yang lain ya yang mengakunya lembaga namun mengadakan pelatihan NLP. Seperti itu. Seperti itu sih. Kemarin juga jujur saja kami baru dari universitas, salah satu universitas kebidanan dan juga keperawatan di Tangerang, mereka menanyakan mengenai legalitas. Ya, mereka menanyakan mengenai legalitas dan kami keluarkan NPSN, nomor pokok sekolah nasional, dan mereka pun sudah langsung diam karena mereka sudah tahu terkait legalitas tersebut. Gitu. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti pelatihan dimanapun, dipastikan lagi apakah lembaga tersebut sudah terverifikasi atau belum, sudah legal atau belum, ya. Kalau LKP ya sudah punya NPSN atau belum, seperti itu. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu yang ingin harga tadi super spesial, silakan di chat saja nomor yang ada di grup, ya japri saja, tidak perlu di grup juga nggak masalah, di japri saja. Pak Tri, saya ingin ikut, ingin join, bagaimana ada harga spesial ini untuk yang 11 orang di sini nih, silahkan. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau memang cukup dan nanti ada pertanyaan ketika sudah kita closing di sini, silahkan feel free saja di chat ke nomor saya yang 081365643950, bisa chat ke situ. Bisa tanya terkait apapun, terkait pelatihan atau di luar itu juga is oke, silahkan bertanya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya atas waktunya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih. sama-sama ya Ibu Jidah, silakan. Bu Windy, silakan. Lalu Ibu Helen, silakan. Yang mau live juga langsung silakan aja. Ya udah, terima kasih. Izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.